Istiqomah. Lanjutkan perjuangan karena Allah. Amin. Karena Allah aman. Istiqomah, istiqomah dengan majelisnya. Amin. Sampai mati. Betul ya. Itu judulnya Bu ya, taklim sampai mati. Oh gitu. Iya, sampai Dova. Ya, nomor satu kan, nomor satu. Kegiatan apapun nggak boleh diganggu. Iya. Karena duduknya itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada kabar yang menggembirakan. Ini bagi saya ibarat pintu yang terbuka lebar, ibarat mimpi yang menjadi nyata ya. Ini disclaimer dulu, saya sudah meminta izin kepada Buya Yahya untuk mengabarkan apa yang menjadi perbincangan gitu. Nah, bermula itu tanggal 7 Mei ya, itu adalah genap channel ini 1 tahun. Yang mana saat itu saya nggak ngeh juga sebetulnya itu channel genap 1 tahun. Malam tanggal 7 itu ada yang meminta nomor WA, nomor WhatsApp lewat Facebook. Dan saya kasih. Insya Allah kalau yang meminta lewat Facebook itu nomornya saya kasih. Kalau di komentar itu saya pasti arahkan dulu ke Facebook begitu supaya saya tahu ini memberikan nomor kepada siapa saja. Nah, besoknya pagi itu ada yang WhatsApp ke saya. Nomornya saat itu belum tahu begitu ya. Itu lewat WA dulu, lewat teks begitu. Bahasanya itu cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu. Mudah-mudahan Ustadz sekeluarga sehat, demikian dan demikian. Saya tuh nggak ngeh ya siapa itu yang nge-WhatsApp begitu. Ya cuman saya jawab saja Waalaikumsalam. Sudah selesai di situ. Nah, dan menjawab WhatsApp saya yang itu dikatakanlah di bawahnya, Ustadz kalau bisa saya ingin telepon. Nah, saya itu ada trauma ya sebetulnya. Jadi pernah ada orang saya kasih nomor WhatsApp, kemudian dia itu menelpon, ya saya terima saja teleponnya begitu. Dan ternyata ngobrolnya itu nggak enak begitu ya. Gimana? Kayak ngobrolnya itu halus, cuman menteror begitu. Jadi ada sedikit trauma. Jadi nomor-nomor yang baru itu kalau langsung nelpon biasanya saya tidak mengangkat. Jadi untuk membalas itu saya katakan maaf, saya tidak terbiasa begitu ngobrol lewat telepon. Kalau mau ya di WA saja atau voice note boleh. Nah, ternyata subhanallah ya, ada voice note tuh. Dan siapa yang tidak kenal begitu ya dengan suaranya Buya Yahya itu, Masya Allah. Pas saya dengar Buya Yahya saya kaget ini. Ya Allah, Buya itu kok voice note ke saya. Dan dalam voice note itu Buya Yahya memberikan nasihat yang alhamdulillah saya terima begitu. Nasihatnya itu di dalam mengkritik orang itu supaya memakai bahasa yang bisa diterima oleh awam. Nah, disitulah makanya beberapa minggu ini video saya lebih halus daripada biasanya. Karena memang ada teguran yang sangat baik. Saya menerima teguran itu dan sebetulnya begini ya. Jadi saya mau ngasih dulu intro. Waktu masuk ke YouTube, jadi untuk masuk ke dunia katakanlah media sosial, ini ada satu dilema di dalam diri saya. Dilemanya itu saya harus bagaimana di dalam gaya menyampaikan begitu. Apakah saya ini mau memakai gaya biasa saya sehari-hari atau saya mau bikin brand image begitu ya. Itu yang pertama kali ada di dalam benak saya. Ini flashback dulu ya. Nah, itu bergulat di dalam pikiran saya, yang mana kesimpulan terakhirnya itu karena ini adalah tanggung jawab saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh saya itu berubah style. Tidak boleh saya berubah gaya. Ya kalau misalkan di majelis saya itu ngomongnya ceplos-ceplos, kemudian seadanya saja apa yang mau saya katakan ya saya katakan begitu. Maka di depan kamera pun ya tidak boleh berubah. Dan itulah yang terjadi memang kan. Kalau yang lihat-lihat video saya sedari awal, ya beginilah saya, kalau bukan begini ya begitu. Ngomong itu kan ceplos, apa saja ya keluar begitu. Karena memang di majelis saya seperti itu. Tidak tidak ada penghalusan lah di dalam berbicara itu.
Nah, sampai saya itu harus menemukan alasan. Jadi kalau saya ini harus halus di dalam berbahasa, saya harus punya alasan. Dan tatkala Abuya itu katakanlah menasihati saya dengan sangat baik, saya jadi punya alasan begitu. Jadi apa alasan saya ini? Kok berbeda ngaji tatkala dengan jamaah dan tatkala di depan kamera? Saya jadi punya alasan. Alasan saya itu saya katakanlah ditegur begitu ya oleh seorang alim. Dan ini saya sangat berterima kasih begitu. Jadi saya punya alasan. Nah, gimana saya berbicaranya ini ya? Kalau Abu Yahya itu dari apa yang saya tangkap dari pembicaraan beliau, subhanallah ya. Beliau itu orangnya apa? Penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Yang setelah berbicara beberapa hari yang lalu, beliau itu tidak pernah punya masalah dengan orang. Gak pernah punya masalah. Kalau orang lain punya masalah dengan beliau ya mungkin ada. Cuman beliau itu gak pernah di dalam hatinya itu menyimpan permasalahan dengan orang lain. Nah makanya tatkala pertama kali berbicara dengan saya itu bahasanya ingat. Yang penting saya ini sudah menggugurkan kewajiban saya di sisi Allah. Jadi kalau misalkan besok lusa ada ditanya, karena mungkin ada yang mengganjal di dalam hati beliau tatkala melihat video saya itu, ya akhirnya ucapkanlah ke saya secara langsung begitu ya. Itu luar biasa. Saya harus banyak belajar dari beliau itu. Dan saya menerima. Makanya saya langsung telepon. Saya langsung telepon Bu Yahya itu. Dan alhamdulillah diangkat. Itu diangkat, ngobrol lah di situ, Masya Allah. Itu malu sekali saya itu dengan beliau itu ya. Gak ada tidak ada tidak ada rasa gimana-gimana sama beliau karena beliau menasihati saya. Justru saya terima dengan baik, dengan lapang dada. Dan obrolan itu berjalan bagus sekali. Saya meminta doa kepada beliau, subhanallah, itu pengalaman yang susah untuk dijelaskan. Nah cuman setelah itu beliau baru berbicara tentang bab mantik dan bab tauhid. Jadi ada sesuatu yang memang Abuya ini lihat pada diri saya, yaitu mantik itu hidup di dalam kehidupan begitu. Jadi tatkala melihat satu fenomena, alhamdulillah saya ini bisa melihat fenomena itu dengan kacamata mantiqiyah begitu. Itu yang Bu Yahya lihat ya. Dan beliau itu mengundang saya untuk mainlah ke Al-Bahjah begitu untuk silaturahim. Dan saya senang sekali sebetulnya. Cuman waktunya saat itu saya menimbang-nimbang begitu. Jadi kalau bertemu dengan orang yang saya punya zon besar beliau itu salah satu waliyun min awliyaillah, itu sulit untuk menggambarkannya ya. Ada rasa malu, kemudian ada rasa tidak pantas. Itu beberapa hari itu saya pergolakan batin. Saya kesana apa enggak begitu. Itu ada pergolakan batin tuh. Yang mana pada akhirnya ini untuk kemaslahatan, karena subhanallah Abuya itu terus menerus nge-WA begitu selama 3 hari berturut-turut. Subhanallah itu. Terus-terusan WA, akhirnya saya berpikir apakah saya itu datang ke sana atau tidak, karena beratnya itu dirasa malu sebetulnya. Betul, dirasa malu. Malu kalau mau ketemu orang soleh itu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya Allah, mudah-mudahan Kau itu menutup aib saya begitu. Saya itu kalau ketemu sama orang soleh yang paling ditakutkan itu aib saya, kekurangan saya itu terbuka di hadapan orang-orang soleh. Itulah yang saya pinta begitu. Nah makanya pas mau ketemu, mau berangkat itu, akhirnya saya bilang ke Bu Yahya bahwa saya itu mau berangkat hari Jumat begitu. Dan itu persiapannya subhanallah ya. Wah, saya gunting kuku segala macam begitu. Untuk apa ya? Untuk menjaga-jaga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak terlihat kekurangan. Nah, disitulah terjadi begitu. Ini maaf nih kalau berbicaranya saya emosional, mungkin yang mendengar juga tidak terlalu menangkap bahasa saya itu tidak selugas biasanya begitu ya, karena ini ada rasa nih di sini membicarakannya. Nah, berangkatlah dari sini berapa orang tuh? Satu mobil ya, 7 orang lah, 8 orang dengan anak saya. Itu padat kalau kata orang Sundanya di mobil itu. Dan di tengah jalan bertemu dengan Habib Umar begitu ya. Kebetulan beliau ada perlu juga ke Abu Yahya, dan di tengah jalan saya berpindah ke mobil beliau. Berangkatlah ke mana? Ke Al-Bahjah itu. Nah, setelah sampai di Al-Bahjah,
itu saya langsung ditemui oleh beberapa asatidz di sana, yang mana mereka itu setelah tahu kemudian lulusan-lulusan dari Turki ya. Kalau tidak salah itu dari Turki kemarin, entah ada yang dari Yaman atau tidak, saya lupa itu. Cuman subhanallah tuh orang-orangnya juga luar biasa ya. Jadi saya ditemui oleh beliau-beliau itu. Ini saya mau jujur saja ya. Saya tuh kalau ketemu sama orang yang kuliah lama, terutama di luar negeri, saya tuh suka minder begitu. Kenapa ya? Karena paling susah saya itu kalau ditanya, Ustadz ini dapat ilmu dari mana? Itu saya paling susah menjawab. Karena memang saya ini mendapatkan ilmu akliyat, mendapatkan ilmu tauhid, mendapatkan fikih, itu mutolaah yang dibimbing oleh guru saya begitu. Jadi bukan melalui pesantren, kita ngaji di pesantren terus begitu ya. Atau misalkan kita kuliah begitu. Enggak seperti itu, karena memang latar belakang pendidikan saya itu unik. Saya dari Muhammadiyah, yang mana tidak mengenal turos sama sekali. Pernah juga begitu kemudian ke luar negeri ke Amerika, nggak ada hubungannya sama itu. Dapat beasiswa pun ke Surabaya ya, ahwasasiyah itu dulu itu syariah ya. Jadi nggak ada urusannya sama ulum akliyah sama sekali. Nah, tatkala disambut oleh, katakanlah begitu ya, bahasanya agak gaya sedikit, tatkala disambut oleh asatidz yang ada di sana, saya itu agak minder. Jadi pas pertama kali ketemu, aduh, ini gimana saya ngobrolnya begitu. Dan betul saja yang ditanyakan itu, Ustadz dapat ilmu dari mana? Katakanlah kasar begitu ya. Oleh orang-orang. Jadi kita masuk ke ruangan, kemudian datanglah beberapa ustadz di situ, duduk bareng, ngobrol. Dan pertama kali obrolan, ini saya jujur saja terasa intimidatif begitu. Saya terasa terintimidasi, dalam pengertian terasa terintimidasi itu saya jadi minder begitu. Nah cuman bismillah lah saya ngobrol. Jadi apa saja yang diobrolkan di sana mengenai turoth. Jadi di dalam kitab itu sepengetahuan saya begitu ya, mantik sudah sampai mana, saya membicarakan hal itu, kemudian ilmu tauhid membicarakan itu, malah membicarakan bagaimana perjalanan majelis yang saya rintis di Garut ini. Dan setelah obrolan itu baru terbuka begitu. Subhanallah, orang-orangnya itu sangat fair begitu. Mereka itu sangat fair. Jadi memang salah satu ciri orang-orang yang alim itu fair mereka itu. Kalau misalkan melihat ada kelebihan, ya kelebihan itu dilihat. Jadi tidak ada hasad di dalam kolbu itu. Dan saya lihat itu ada di murid-muridnya Buya Yahya itu, subhanallah. Jadilah kita akrab. Dengan asatidz yang di sana. Ini belum ketemu sama Buya Yahyanya ya, belum ketemu. Nah setelah itu ngobrol beberapa lama, kemudian kita makan siang. Setelah makan siang disediakan kamar untuk istirahat di atas itu. Jadi saya naik ke atas, nyimpen tas, itu sekitar mau asar itu ya, nyimpen tas di situ karena saya tidak bisa tidur itu. Semalaman itu sampai perjalanan ke Cirebon pun saya nggak bisa tidur, di mobil pun nggak bisa tidur karena terlalu excited itu ya. Aduh, mau ketemu dengan orang soleh. Susah tidur, gak bisa tidur. Bukan susah tidur, gak bisa tidur sama sekali. Jadi semalamannya itu, semalam setengah saya gak tidur tuh. Nah setelah ngobrol sama asatidz, masuk kamarnya nyaman luar biasa. Mulailah ada ngantuk. Terus saya rebahan, mungkin baru 10 menit tidur itu diketok pintu itu. Ustadz, itu Buya sudah ada begitu mau bertemu. Saya langsung bangun kan. Saya izin tuh. Saya mau ke air dulu ya, cuci muka, mau wudu dulu. Ya. Saya wudhu lah di situ. Saya wudhu, kemudian keluar. Abuya sudah berdiri. Itu Masya Allah. Itu pertama kali melihat beliau itu saya speechless. Jadi ini untuk mengabarkan perasaan saja ya. Saya itu bertemu dengan Habib Ali, itu auranya berbeda tuh. Saya Said Fodah itu auranya berbeda. Kemudian Buya Yahya ini auranya berbeda juga. Jadi auranya mutakalim itu auranya itu aura Aura intimidating.
Bukan dalam pengertian jelek loh ya, ini bagus sekali. Memang karena ahwal yang saya dapatkan tatkala bertemu dengan Habib Ali dan Syekh Said Foda itu aura intimidasi begitu. Tapi bukan jelek loh itu. Ini apa ya? Jadi kalau di dalam apa namanya seperti aura singa begitu. Makanya suka disebut singanya Aswaja. Itu memang seperti singa auranya itu. Kita bertemu itu segan-segannya itu segan yang luar biasa. Tapi setelah ngobrol ya enak, alhamdulillah begitu ya. Setelah ngobrol enak. Cuman aura ini saya mengatakan first impression begitu ya. Pertama kali melihat itu mutakalimin itu lain. Apa namanya auranya itu. Nah, bertemu dengan Buya Yahya ini lain lagi. Jadi kalau bertemu dengan Buya Yahya itu first impressionnya saya itu seperti apa ya, melihat seseorang yang sudah lama sekali dirindukan begitu. Padahal ya baru kali itu juga bertemu dan memang sebelumnya juga tidak ada bayangan sama sekali akan bertemu, apalagi dengan cara seperti itu diundang ke kediaman beliau, subhanallah ya. Itu Masya Allah, saya cium di tangannya beliau begitu. Itu saya mau mencium lutut beliau nggak boleh, jangan, nggak boleh. Subhanallah. Setawadhu itu padahal saya ini pengen tabarruk begitu, ingin tabarrukan. Dan nggak ada kamera, nggak ada di video di film nggak ada. Bukannya nggak mau begitu, emang nggak ada. Kemudian masuk saya diambil sama Buya Yahya itu masuk ngobrol lah di situ, Masya Allah. Dan itu salah satu obrolan yang paling intim yang pernah saya lakukan dalam pengertian penuh rasa syahdu. Saya banyak belajar sekali dari beliau dan intinya begitu ya, itu satu hari satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan, sama dengan kejadian waktu saya bertemu dengan Habib Ali, saya bertemu dengan Syekh Said Foda, itu bertemu dengan orang-orang yang hebat luar biasa. Ini rasa syukur ya. Bagaimana saya harus mengatakannya? Kalau misalkan yang nonton ini lihat nggak ada manfaat, udah skip saja begitu ya. Saya mau curhat saja. Itu luar biasa, Masya Allah. Allah, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan beliau-beliau ini dan dibangkitkan bersama mereka di yaumil qiyamah kelak. Orang-orang hebat. Nah, inti dari pembicaraan, nah kita masuk ke situ lah ya. Inti dari pembicaraan ini, Buya Yahya itu tadi sekali lagi melihat ada sesuatu pada diri saya itu, yaitu bisa mengaplikasikan mantik kepada dunia nyata. Jadi kalau ini memang problem besar dulu ya, ini problem umum dulu nih. Saya juga sering berbincang dengan guru saya, Kang Acep yang ada di Garut, yang ada di Tasik. Saya juga suka berbincang seperti itu. Jadi kesimpulan orang belajar mantik setelah selesai ilmu mantik itu, kesimpulannya ini kita ngaji mantik buat apa begitu. Jadi mantik itu cuma gini doang. Apa sih faedahnya? Jadi tidak melihat itu faedahnya sebagaimana klaimnya. Mantik itu loh, klaimnya itu apa? Ummul ilmi ya. Ibunya seluruh ilmu. Itu klaimnya mantik. Kata Imam Ghazali, apabila seseorang ini tidak ada itqan di dalam mantik, maka ilmunya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Itu qaulnya Imam Ghazali kalau tidak salah di dalam Al-Mustasfa ya. Nah, itu sehebat itu mantik. Tapi tatkala sudah dipelajari di pesantren selama bertahun-tahun atau mungkin sampai ya 6-7 tahun itu mendalami mantik, ada pesantren khusus mantik mendalami mantik itu, setelah selesai mantik itu kesimpulannya, ini kata guru saya begitu ya, kesimpulannya ngapain ngaji mantik? Ngaji mantik itu buat apa begitu? Nah, padahal yang saya dapatkan dari mantik, semua ilmu itu tentang mantik pada akhirnya. Semua ilmu ini tidak berlebihan loh ya. Semua ilmu. Al-Imam Ghazali beliau itu membuktikan bahwa mantik itu berasal dari Al-Quran. Karena biasanya kan mantik itu kita asosiasikan dengan Aristo ya. Dan itu memang wadi'nya ilmu mantik siapa? Aristo. Itu wadi'ul mantik, Aristoteles. Imam Ghazali itu nggak terima. Masa ilmu semulia ini disandingkan atau disandarkan kepada Aristo yang tidak memiliki segi-segi sam'iyat sama sekali, segi-segi kesolehan, segi-segi kenabian sama sekali. Makanya Imam Ghazali itu membuktikan bahwa mantik itu akhirnya ternyata dia dari Al-Quran. Dan alhamdulillah saya itu futuh mantik saya dari Habib Ali. Itu futuhnya mantik saya, itu tidak bisa dilepaskan. Makanya saya suka bilang kepada yang nonton itu, kalau antum ini sudah mendapatkan faidah dari perkataannya Habib Ali, saya mah udah tinggalin aja gitu. Udah gak butuh sama saya mah.
Kalau misalkan nanti Habib Ali ini levelnya terlalu tinggi, nah bisalah turun ke saya begitu ya. Kalau misalkan sudah dapat faidah dari Habib Ali itu gak usah dengerin mantik saya, udah cukup begitu. Udah nggak perlu nggak perlu lagi kepada kalam saya. Saya pun dapat futuh ya dari beliau. Nah kemudian setelah futuhnya mantik itu, saya katakan demikianlah ya dalam tanda petik, karena memang futuh itu bukan habis, futuh itu pembukaan, futuh itu dia jalan utama di dalam melihat suatu ilmu. Jadi kita melihat ada persambungan nih antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain begitu. Jadi apa ya, kalau dalam bahasa itu kita bisa melihat ilmu itu secara utuh. Kalau mantik itu kita bisa melihat mantik secara utuh dari awal sampai akhir. Dan kemana sebetulnya mantik ini akan diaplikasikan. Itu terlihat betul. Siapa yang membuka itu? Habib Ali. Yang membuka saya itu. Nah, yang kebetulan jauh sebelum belajar mantik saya itu suka membaca filsafat. Jauh sebelum mantik itu saya suka berpikir tentang sains juga begitu. Dan saya melihat ini bukan ada ketersambungan lagi. Memang asal segala ilmu itu dia dari apa? Dari mantik. Karena mantik itu sendiri sebetulnya kalau kita katakan apakah mantik itu ilmu atau bukan, ya ulama mengatakan itu ilmu karena itu serangkaian dari qadiyah. Cuman kan kalau dilihat itu alat bagi seluruh ilmu, pada akhirnya alatnya ilmu mantik apa begitu. Kalau mantik adalah ilmu, kemudian alatnya ilmu mantik apa? Itu salah satu pembahasan di dalam mantik. Makanya kalau posisinya itu bagi saya, mantik itu adalah membuka pola pikir begitu. Ya tapi karena memang pola pikir ini sudah dikaidahkan, jadilah dia ilmu. Cuman pada dirinya dia itu adalah murni alat begitu pada dirinya. Karena itu sebetulnya tidak membutuhkan kepada lafaz. Ini sering sekali dibahas di dalam ilmu mantik. Mantik itu tidak membutuhkan lafaz, tapi cara menjelaskannya membutuhkan lafaz. Nah di situ. Ya, wallahu a'lam. Nah, di antara pembicaraan tadi ya dengan Abuya itu bahwa ingin mencoba mengadakan daurah, dan ini pembicaraannya panjang sekali. Kita itu berapa kali ya ngobrol sama Abuya itu? Tiga sesi atau 2 sesi itu? 3 mungkin ya. 3 sesi. Jadi saya dulu pertama sama Abuya, kemudian dengan jamaah, besoknya lagi sama jamaah lagi 3 sesi. Itu pembicaranya panjang sekali, membicarakan tentang masa depan ilmu mantik ini begitu ya. Dan subhanallah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada program, dan program ini mudah-mudahan juga bisa tersebar begitu kalau memang dirasakan ada hasilnya. Yang mana mudah-mudahan nanti ini bisa terbuka untuk orang-orang yang memang ingin menguasai pola pikir yang baik. Dan bukan hanya mantik saja, kita juga akan berbicara nanti mengenai ilmu tauhid, mengenai akidahnya. Itu yang akan kita bahas juga. Jadi kalau misalkan mengatakan saya jadi pengajar, bukan jadi pengajar, ini kita akan membuka pola pikir baru di dalam mantik supaya bisa applicable ya, supaya bisa applicable ke dalam semua ilmu. Itu yang nanti akan kita bicarakan begitu. Dan ini insya Allah kalau berjodoh akan menjadi program yang panjang, bukan hanya pada satu kota tertentu. Insya Allah nanti akan kita bikin di beberapa daerah kalau ada jodohnya, dan kalau memang misalkan ini ada manfaatnya. Dan saya minta doa kepada semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi impian saya begitu ya. Mantik itu dia dikuasai oleh anak-anak sebelum kuliah begitu. Jadi SMA itu mantik dasar harus sudah selesai. Itu impian saya. Dan tentu ya tauhid itu dia fardhu ain, itu sudah harus dikuasai begitu. Cuman nanti kesananya aplikasinya kalau orang ini sudah tahu pola pikir, tatkala dia masuk ke kuliahan itu kan akan mulai menjurus tuh pengetahuannya. Itu akan sangat mudah sekali belajar itu. Ya, ini saya rasakan sendiri. Andaikan saya punya mantik ini sebelum kuliah, sudah kuliah itu akan mudah sekali ya. Kita menerima pengetahuan yang baru akan mudah. Kemudian kita mengolah informasi ini akan mudah sekali, dan kita akan melihat banyak sekali percabangan-percabangan di dalam suatu ilmu tertentu sehingga akan terbuka kepada pengetahuan-pengetahuan baru begitu. Nah, impian saya setelah selesai kuliah, anak-anak yang cerdas-cerdas ini mereka memiliki wadah untuk riset. Jadi yang mana pada akhirnya nanti buah dari bagusnya ilmu mantik dan aplikasi di dalam kuliah, buahnya itu adalah kembali kepada satu komunitas riset yang mana di situ akan menjadi tempat untuk mengeluarkan ilmu-ilmu baru
yang berpengaruh terhadap peradaban. Saya rasa ini kalaulah tidak begitu ya, satu-satunya jalan Islam bisa menguasai lagi berbagai macam fan ilmu. Begitu. Kalau sekarang itu kita kebanyakannya berbicaranya India. Menurut saya begini, menurut kamu ya begitu. Karena kenapa? Karena memang fondasi ilmunya ini, cara berpikirnya dia tidak dikuasai. Akhirnya keluarlah India. Begitu. Jadi relativism atau menjadi nihilism begitu ya. Jadi nggak jelas kesananya. Nah itu karena saya melihat umat Islam ini masjidnya sudah bagus-bagus begitu ya, masjidnya sudah bagus-bagus, kemudian melihat infrastruktur secara keberagamaan juga sudah mumpuni. Yang belum itu tentang riset dan dana riset. Kalau ini sudah ada, kita misalkan gak usah ngarepin pemerintah lah, kita kumpulin umat untuk memiliki dana riset di dalam liberal arts atau di dalam science, yang mana orang-orang yang berkumpul di sini menguasai ilmu-ilmu mantik dan pengetahuan spesifikasinya di dalam cabang ilmu tertentu. Saya rasa nggak bakalan butuh lama ini. 15-20 tahun kita akan bisa merasakan pioneer pengetahuan itu berasal dari pesantren. Begitu. Ini saya minta doa kepada semuanya, dan saya mohon banyak maaf kepada Abuya kalau menonton video ini, kata-kata saya banyak yang salah, banyak yang kurang, saya mohon maaf. Dan kepada asatid yang ada di Al-Bahjah, kalian itu hebat-hebat begitu ya, orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bertemu dalam waktu yang singkat sebentar lagi. Wallahu taala alam bisawab. Minta doanya kepada semuanya, mudah-mudahan ini menjadi awal tombak cerahnya masa depan ilmuwan Islam. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.